saya Maida Tuniswa akan mempresentasikan mata kuliah usul tarbiyah tentang fondasi pendidikan Islam dan konsep usul tarbiyah. Adapun konsep pendidikan Islam dalam usul tarbiyah adalah konteks pendidikan Islam, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Usul tarbiyah mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, peran guru, peserta didik, dan metode pembelajaran yang semuanya berorientasi pada pembentukan individu yang berakhlak mulia dan bertawakal kepada Allah serta bermanfaat bagi masyarakat. Adapun konsep tarbiyah, usul tarbiyah adalah yang pertama, tujuan pendidikan, kurikulum tarbiyah, peran guru, peran pendidik dalam tarbiyah, peserta didik, dan metode pendidikan dalam tarbiyah. Tujuan pendidikan tarbiyah adalah membentuk individu yang bertakwa kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia dan mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Tujuan ini mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Juga bertujuan mempersiapkan individu menghadapi tantangan kehidupan dunia dan akhirat. Kurikulum tarbiyah diantaranya yaitu kurikulum tarbiyah harus berkomprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan berlandasan nilai-nilai Islam. Kemudian, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman serta mampu membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kebutuhan. Selanjutnya, kurikulum juga harus mempertimbangkan potensi dan minat peserta didik serta memberikan ruang bagi pengembangan diri mereka. Adapun peran guru dalam tarbiyah yaitu guru adalah tarbiyah bukan hanya berperan sebagai pengajar tapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam serta mampu menginternalisasikan dalam diri dan menunjukkan dalam perilaku. Adapun peserta didik dalam tarbiyah diantaranya yaitu peserta didik dalam tarbiyah dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi tersebut secara optimal serta memberikan perhatian dan kebutuhan dan minat masing-masing individu. Kemudian peserta didik juga didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Adapun metode pembelajaran dalam tarbiyah diantaranya itu metode pembelajaran tarbiyah harus bervariasi dan disesuaikan dengan metode pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan tujuan pendidik. Metode yang umum digunakan meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, pemberian tugas, dan praktek langsung. Penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Kesimpulannya yaitu usul tarbiyah adalah konsep pendidikan Islam yang berkomprehensif yang berupaya membentuk individu yang berakhlak mulia, bertawakal, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan usul tarbiyah dalam sistem pendidikan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tujuan pendidikan, kurikulum, peran guru, peserta didik, dan metode pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat mencakup tujuan secara optimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.